Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah A'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala La yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى صد watuksaru inna fil ibtidai watuksaru dan dikasrohkan inna itu inna ya maksudnya bukan anna tapi inna fil ibtidai berada di awal kalimat ya. Nahwu contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi inna itu dia sudah tertentu. Yang pertama dia itu letaknya di awal. Kalau ada di awal pasti inna. Wa ba'dal qasami. Yang kedua inna itu letaknya setelah sumpah. Nahwu contohnya hamim wal kitabil mubin inna anzalna. Nah itu setelah wal kitabi. Wal qauli dan setelah lafadz al qaul. Mau qala, mau yaqulu, mau kul, mau qaulan gitu. Itu depannya pasti inna. Nahwu contohnya qala inni abdullahi. Nah, ini itu letaknya setelah qala. Kemudian selanjutnya wa qablal lami dan sebelum lam ibtida. Nahwu contohnya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, ini kenapa innaka? Padahal sebelumnya ada fi'il yang dapat ditasrif yaitu ya'lamu. Karena di depannya ada lam di situ, sehingga ya dia itu dibacanya inna di sini. Jadi inna itu pasangannya sama lam, ya lamnya itu di depannya maksudnya, atau lamnya itu berada ya setelahnya inna, atau innanya berada sebelumnya lam gitu. Syarhun. Ya, hay hadza syarhun, ini sebuah penjelasan. Tuksaru inna, dikasrohkan itu inna fi mawadi'a, pada beberapa tempat. Ahaduha, salah satu daripada itu tempat-tempat, antaqa'a, berposisi itu inna fibtida il jumlati, pada awal jumlah kalimat, pada awal kalimat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Atsani, adapun tempat yang kedua, ba'dal qasami, dia letaknya setelah sumpah. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Itu letaknya setelah wal kitabil mubin. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah itu letaknya setelah wal qur'ani. Ats-tsalitsu, adapun tempat yang ketiga, antaqa'a, berposisi itu inna mahkiyatan,
ya sebagai ya cerita atau yang diceritakan. Kalau kita mau nyebutnya maqulul qaul gitu. Ya. Jadi mahkiyatan tuh isi cerita gitu. Bil qauli yang diawali dengan kata qala atau yaqulu atau kul atau qaulun di situ. Kalau kita nyebutnya kan maqulul qaul, kalau sini Ibnu Hisham nyebutnya mahkiyah, cerita ataupun isi dari berita. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qala inni Abdullah. Nah, itu kan inni Abdullah kan dia lagi cerita tadi ya. Ya, dan dia letaknya setelah qala itu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, antaqa'allamu berposisi itu lam ba'daha setelah si inna di situ. Jadi yang keempat itu adalah dia itu ya letaknya setelah ya inna, ada lam sebelum lam di situ, atau lamnya itu sesudah inna di situ. Ar-rabi'u yang keempat, antaqa'allamu berposisi itu lam ba'daha setelah itu si inna. Jadi itu inna atau anna, lihat aja setelahnya ada lam enggak di situ. Kalau ada lam ibtida, itu berarti adalah inna. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, di sini harusnya wallahu ya'lamu annaka di situ. Cuman dia kalah. Kenapa kalah? Karena depannya ada lam di situ. Makanya dibacanya inna. Ya. Jadi ya inna itu apabila di depannya ada lam di situ. Makanya di sini innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini ada laka di situ. Ada lamnya di situ. Fakusirat, maka dikasrohkan itu si inna ya ba'da ya'lamu wa yashhadu, setelah lafaz ya'lamu dan yashhadu. Kan ya'lamu yashhadu itu kan ya merupakan ya fiil yang dapat ditasrif dan dia bukan doa di situ, yang mana itu menjadi sebuah ya ciri daripada anna di situ. Nah, kenapa kok dikasrohin? Wa in kanat, ya meskipun ada itu si inna itu qad futihat, sungguh telah difathahkan. Tadinya fathah di situ. Ba'da alima wa syahida, ya setelah alima dan syahida di situ. Ya artinya padahal dia itu ya sebelum fiil itu dibacanya fathah di situ. Tapi kenapa kok ya dia itu dibacanya kasroh di situ? Nah, di sini nih penjelasannya. Ya. Alimallahu annakum, alimallahu annakum di situ. Ini dibacanya fathah. Syahidallahu annahu, ini dibaca fathah. Dia letaknya setelah fiil yang dapat ditasrif di situ. Nah, kenapa kok ya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun? Karena di depannya inna itu ada lam di situ. Ya. Karena ada lam, maka dibacanya kasroh di situ. Jadi inna itu pasangannya sama lam di situ. Padahal dulunya fathah di situ kalau nggak ada lam di situ, kalau nggak ada lam. Wadzalika, dan yang demikian itu, ya kenapa bisa begitu? Liwujudil lami itu, karena adanya lam fil awwalaini pada dua contoh yang pertama. Yang mana? Yang wallahu ya'lamu innaka la rasuluh sama wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu dua contoh itu ada lamnya di sini. Dunal akhiraini, bukan contoh dua yang akhir, yang alimallahu annakum sama syahidallahu annahu di situ. Kenapa? Karena contoh dua yang terakhir itu tidak ada yang namanya lam ibtida di situ. Nah, makanya
ya, untuk membedakan antara inna dan anna ketika dia berada setelah fiil, maka lihat aja di depannya ada lam nggak di situ. Kalau ada lam, pasti inna di situ. Kalau nggak ada lam, ya berarti anna di situ. Ya, paham ya? Udah ketemu, Bib? Udah ketemu belum? Shad. Wa yajuzu dukhulul lami, dan boleh masuknya lam alama ta'akhkhara, alama atas sesuatu ta'akhkhara yang diakhirkan, min khabari innal maksurati, dari khobarnya inna yang dibaca kasrah. Ya, berarti susunannya inna, isimnya, dan khobarnya. Nah, khobarnya itu boleh dimasukin lam di situ, dengan catatan khobarnya itu posisinya di akhir. Jadi inna, isimnya, khobarnya. Nah, khobarnya itu boleh dimasukin lam kalau khobarnya itu beradanya di belakang di situ, yang merupakan posisi aslinya, susunannya di situ. Au ismiha, atau ya lam itu masuk boleh kepada isimnya manakala isimnya itu ya berada di akhir di situ. Ya, artinya dia berarti didahuluin sama khobar dulu, baru isim. Nah, isimnya ketika dia di akhir, maka boleh kemasukan lam di situ. Ya, nanti ada contohnya. Auma, atau sesuatu tawassato yang berada di tengah, minal ma'mulil khobari, daripada ma'mulnya khobar. Boleh tuh ma'mulnya khobar ya kemasukan lam dan dia berada di tengah. Awil fasli, ataupun domir fasal. Domir fasal itu boleh kemasukan lam ketika dia letaknya itu di tengah di situ. Ya. Wajibu dan wajib. Kalau tadi kan jaiz tuh masuk lamnya, kalau ini wajib. Wajibu dan wajib maksudnya wajib kemasukan lam di situ. Ma'al mukhaffafati, beserta inna yang dibaca takhfif. Innanya dibaca takhfif, ya, artinya bukan ditasdid. In uhmilat, jika tidak diberamalkan itu si innanya, innya nggak beramal di situ. Walam yadharil makna, walam yadhar, dan tidak jelas al makna, maknanya, antara dia itu nafi atau isbat. Innya nih in nafi apa bukan di situ. Nah, ketika itu wajib masuknya itu lam. Kenapa? Karena nanti orang bingung gitu. Ini in nafi apa in sebagai inna yang ditakfif di situ. Ya. Maka memasukkan lamnya itu menjadi wajib. Kenapa? Karena untuk membedakan ya antara inna yang ditakfif sama in yang sebagai ya nafi, yang beramal seperti temannya laisa di situ. Nah, ini dijelasin nih. Syarhun, ini sebuah penjelasan. Ya juzu, boleh. Dukhulu lamil ibtidai, masuknya lam ibtida ba'da inna al maksurati, setelah inna yang dibaca kasrah, ala wahidin, atas salah satu min arba'atin, dari yang 4. Ya, itsna ini mutaakhiraini, 2 yang diakhirkan. Watsna ini, dan 2 mutawassito ini yang berada di tengah di situ. Tadi kan udah jelasin di atas tuh. Yang akhir itu, 2 yang akhir itu adalah khobarnya inna apabila dia letaknya di akhir, atau isimnya inna yang mana dia letaknya di akhir, berarti diselingin sama khobar muqaddam di situ. Nah, yang 2 itu adalah ma'mul khobarnya si khobar, ya ma'mulnya si khobar itu di tengah boleh ya kemasukan lam, dan domir fasal ya yang berada di tengah itu pun dia boleh kemasukan lam ibtidah di situ.
Fa ammal mutaakhirani, maka adapun contoh dua yang diakhirkan, ya, fal khabaru, maka yang pertama adalah khobar. Khobarnya boleh kemasukan lam ibtida ketika letaknya di akhir. Nahwu contohnya wa inna rabbaka ladzu. Zu-nya itu kan jadi khobarnya inna tuh. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin, dan bahwasannya Tuhanmu itu ya zat yang memiliki ampunan. Nah, di sini nih posisi khobarnya di belakang, ya, setelah inna dan isimnya, maka dia boleh kemasukan lam ibtida. Kemudian yang kedua, wal ismu, dan isim yang diakhirkan boleh kemasukan lam ibtida. Nahwu contohnya inna fi dzalika la'ib rotan. Nah, lihat tuh, la'ib rotan itu kan jadi isimnya si inna tuh. Ya, dia diselingin sama khobarnya. Aslinya kan inna la'ib rotan fi dzalika. Nah, itu boleh tuh isim yang diakhirkan kemasukan lam ibtida, ya, inna fi dzalika la'ibratan. Paham ya? Wa ammal mutawassitani, dan adapun dua yang berada di tengah. Yang pertama adalah fa ma'mulul khabari, adalah makmulnya si khobar, Nahwu contohnya inna zaidan la ta'amaka akilun. Nah, itu tuh. Ta'amaka itu jadi makmulnya si akilun. Aslinya inna zaidun akilun ta'amaka. Aslinya tuh. Ya. Nah, dia boleh tuh, ya, mendahulukan atau di tengah. Nah, ini kemasukan lam ibtida. Jadi inna zaidan la ta'amaka akilun. Sesungguhnya si Zaid la ta'amaka, ya, makananmu itu akilun, itu dimakan. Kemudian dua yang di tengah, yang terakhir adalah wad domiru, dan domir. Al-musamma indal basriyina, yang dinamakan menurut ulama Basrah itu faslan, sebagai domir fasl. Jadi ulama Basrah itu nyebutnya sebagai domir fasl, ya. Wa indal kufiyina, dan menurut ulama Kufah imadan, ya, sebagai domir imad, ya, sebagai penguat di situ. Ya, kita kan sering nyebutnya sebagai mubtada kedua di sini. Nah, ini contohnya nih. Nahwu inna hadza lahuwal qasasu. Nahwa itu dia sebagai domir fasl. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Nah, itu kan domir fasl tuh dia. Nah, dia boleh, ya, kemasukan lam ibtida manakala dia berada di tengah di situ. Inna hadza lahuwal khasasul haqq wa inna lanahnu shaffuna. Nahnunya tuh sebagai domir fasl, wa inna, dan sesungguhnya kami, lanahnu shaffun wa inna lanahnul musabbihun. Sama juga, dia berada di tengah di situ. Itulah, ya, 4 yang boleh kemasukan daripada lam ibtida, dengan masing-masing punya kriteria di situ. Yang pertama adalah yang diakhirkan, yaitu khobarnya inna dan isim inna. Yang kedua adalah yang di tengah, yang diposisikan di tengah, ya, yaitu makmulnya khobar dan domir fasl di situ. Wa qad yakunu dukhulul lami wajiban, dan terkadang boleh lagi. Wa qad yakunu, dan terkadang ada, ya, dukhulul lami, masuknya lam ibtida itu wajiban, hukumnya wajib.
Kalau tadi kan hukumnya jaiz, kalau ini wajibnya. Wadzalika, dan yang demikian itu artinya wajib ya memasukkan lam ibtidanya itu idza khuffifat inna, jika dibaca takhfif itu si innanya. Itu satu. Yang kedua wa uhmilat, dan tidak diberamalkan itu si innanya. Berarti in, ya kan? In, artinya in itu di sini enggak beramal. Kalimat setelahnya itu tidak menjadi nasab, ya, tidak menjadi rafah di situ. Walam yadhhar, dan tidak nampak, tidak jelas maksudnya mah. Walam yadhhar, dan tidak jelas qasdul isbati, tujuan daripada isbat. Isbat itu lawanan daripada nafi di situ. Ya. Artinya kalimat itu masih sanksi, kalimat itu masih gak jelas antara dia nafi atau enggak di situ. Nah, itu syaratnya tuh. Syarat wajib masuknya lam ibtida, satu, dia harus dibaca takhfif. Yang kedua, dia tidak beramal. Yang ketiga, maknanya itu enggak jelas antara nafi atau isbat di situ. Ya. Kaqaulika, seperti perkataanmu in zaidun lamun tolikun. Di sini nih. In zaidun lamun tolikun. Sesungguhnya si Zaid itu pergi. Nah, wajib menyertakan, memasukkan itu lam, hukumnya wajib. Kenapa? Agar tahu bahwasannya in di sini adalah takhfif daripada inna di situ. Kalau nggak ada lam, wah sanksi itu. Ini in nafi apa in takhfif dari inna di situ? Ya enggak? Ya enggak, Dan? Wah, lu kayak nggak terima Argentina menang kayaknya. Jagoan lu apa, Dan? Persikabo. Jagoan ente siapa? Portugal. Ya, giliran nggak menang aja nggak ngikutin ngomongnya. Ya. Nah, di sini in zaidun lamun talikun, untuk mendeteksi kalau in di sini adalah takhfif dari inna, makanya wajib dimasukkan lam ibtida tuh, lamun talikun di situ. Kalau nggak ada lamnya, wah keder kita. In zaidun muntalikun. Ini tidaklah si Zaid pergi, apa sesungguhnya si Zaid pergi di situ. Ya enggak? Makanya memasukkan lam ibtida itu hukumnya wajib. Agar apa? Agar bisa mengetahui kalau in di sini adalah merupakan takhfifan dari inna. Tapi innanya enggak beramal di situ. Kalau beramal ya lamun apa Zaidan di situ. Paham? Ya. Wa innama wajabat huna, dan hanya saja wajabat wajib. Ya, itu si in itu huna di sini farqon. Ya. Wa innama wajabat, dan hanya saja wajib itu masuknya lam, maksudnya lamnya itu wajib ada di situ. Huna di sini farqon, sebagai pembeda. Bainaha, di antara itu inna yang dibaca takhfif, wa baina in an-nafiyati, dan di antara in yang menafikan di situ. Jadi justru dengan adanya lam ibtida itu sebagai pembeda antara inna yang ditakhfif sama in yang nafiyah di situ. Kallati fi qaulihi ta'ala, seperti in nafiyah ya fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, in indakum min sultanin bihadza. In di sini tidaklah indakum di sisi kalian, di situ min sultanin daripada ya kerajaan. Nah, di sini innya adalah in nafiyah di situ. Ya, kenapa? Karena nggak ada lam di depannya. Coba ada lam di situ, bisa jadi innya di sini in sesungguhnya. Ya. Walihada, dan oleh karena ini nih ya, tusammal lamu, dinamakan itu lamnya ya, lam pada lafaz in zaidun lamun talikun al fariqata, itu disebut dengan lam fariqah.
lam yang kerjaannya membedakan antara in yang ditakfif sama in nafiyah di situ. Li'annaha, karena bahwasannya itu lam faraqat, dia memisahkan atau membedakan bainan nafi wal itsbati, ya, antara ya in yang nafi sama yang itsbat ya. Kalau nafi kan yang tidak, itsbat tuh ya yang positifnya, lawanannya gitu. Ya, paham ya? Itu syaratnya tuh. Syaratnya adalah satu dibaca takhfif, yang kedua tidak beramal, yang ketiga maknanya enggak jelas, bainan nafi wal itsbat di situ. Ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi? Fa in ikhtalla, ya ikhtalla sih mana rusak di situ. Maksudnya fa in ikhtalla, maka apabila tidak terpenuhi, ya atau rusak ya boleh, bebas. Fa in ikhtalla, maka apabila tidak terpenuhi syartun, satu syarat, minats salasati, dari syarat yang tiga, kana dukhuluha, adalah masuknya itu lam ibtida, jaizan, dia hukumnya jaiz, la wajiban, gak wajib. Kenapa? Li'adamil iltibasi, karena ketiadaan iltibas di situ. Ya. Kalau tadi kan kalau yang tiga itu, yang syarat yang tiga itu terpenuhi, itu terjadi iltibas. Ya. Tapi kalau seandainya ya tidak terpenuhi syarat-syaratnya di situ, maka otomatis tidak terjadi iltibas. Kalau tidak terjadi iltibas, maka otomatis ya masuknya lam itu hukumnya jaiz, enggak wajib di situ. Wadzalika, dan yang demikian itu tuh ya li'adamil iltibas itu, yang pertama kan syaratnya kan idza khufifat. Berarti kalau seandainya dia itu tidak terpenuhi, kalau dia itu ya khufifat, berarti ini idza syuddidat, apabila dibaca tasdid itu inna, ya kan? Nahwu contohnya inna zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri. Ini terjadi iltibas enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena innanya ditasdidin. Kalau inna tasdidin ya emang asalnya dia di situ. Paham? Au khuffifat, atau dia ditakhfif, cuman wa a'malat, dia beramal, ya tetap aja nggak jadi teriltibas. Kenapa? Karena nahwu in zaidan qaimun, zaidannya dibacanya nasab, maka ya ini mah beda sama si in yang an-nafiyah, yang katanya in itu dia beramal di situ. Nah, di sini maka nggak jadi iltibas. Kenapa? Karena zaidannya itu dibacanya ya nasab di situ, sekalipun innya di takhfif di situ. Nah, yang ketiga au khuffifat, atau dia dibaca takhfif innanya, awa uhmilat, dan tidak diberamalkan. Nah, ini masuk nih dua-duanya nih. Cuman di terakhir wa dhaharul makna, dan jelas maknanya. Maknanya jelas gitu, enggak iltibas. Maknanya enggak ambigu gitu. Maknanya jelas. Ya, maknanya itu adalah sesungguhnya gitu. Emang maknanya sesungguhnya, ya maka otomatis ya itu masuk lamnya itu hukumnya jaiz di situ. Kaqauli syairi, seperti perkataan penyair, ana ibnu ubati doimi min ali malik wa in malikun kanat kiramal ma'adin di situ. Ana, aku, ibnu ubatin, adalah anak laki-laki dari Ubah ad-Doyim, min ali malikin, termasuk dari, atau bisa juga aku adalah cucu daripada Ubah ad-Doyim, min ali malik, daripada keluarga Malik. Wa in malikun, dan sungguh ya Pak Malik itu. Nah, ini kan maknanya sungguh tuh. Berarti zoharul makna di sini maknanya. Ya, bukannya tidak di situ. Kalau yang di atas kan emang belum ketahuan ini maknanya tidak atau sesungguhnya di situ. Nah, karena di sini zoharul makna ya wa in malikun, dan sungguh atau sesungguhnya si Malik, Pak Malik itu kanat kiramal ma'adin, adalah termasuk daripada orang yang dermawan di situ. Nah, maka di sini
innya ini adalah kemasukan lamnya itu hukumnya jaiz, boleh masuk boleh juga kagak. Kenapa? Karena syaratnya itu tidak terpenuhi di situ. Paham? Ya. Shad wa mislu inna la annafiyatu. Wa mislu inna, dan semisal dengan inna apa? La annafiyatu, yaitu la yang bersifat menafikan. Ya. Lil jinsi, bagi jenis, dia menafikan bagi jenis. Lakinna amalaha, akan tetapi beramalnya itu la, ya, la nafiyah, khosun, itu khusus, bin nakirati, dengan isim-isim nakirah. Beda sama inna. Kalau inna kan amilnya itu ataupun apa namanya isimnya itu kan ma'rifah. Kalau la itu dia nakirah. Al muttasilati, yang bersambung itu si isim nakirahnya, biha, dengan itu si la di situ. Nahwu contohnya la sahiba ilmin mamkutun. Nah, sahiba ilmin mamkutun wala isyrina dirhaman indi di situ. Nah, itu kan ketemu langsung tuh, ya, antara la dengan isim nakirahnya di situ. Wa in kana ismuha ghaira mudhafin, dan jika ada isimnya sila itu ghaira mudhafin, bukan berupa mudhaf, ya, wala shibhihi, dan bukan juga menyerupai, ya, mudhaf di situ. Bunya alal fathi, maka dimabnikan alal fathi, atas fathah. Jadi kalau seandainya isimnya sila itu adalah berupa mufrad di situ, kalimat mufrad, bukan mudhaf ilaih atau syibhul mudhaf, maka dia dimabnikan atas fathah. Fi nahwi, pada contoh la rajula. Nah, itu fathah tuh. Kenapa? Karena rajula itu dia itu berupa mufrad. Wala rijala. Wa alaihi, dan atas itu mabni fathah. Au alal kasri, atau yang mabni atas kasrah. Fi nahwi, pada contoh la muslimati. Itu lafadz la muslimati. Wa alal ya'i, dan mabni atas ya, fi nahwi la rajulaini wala muslimina di situ. Ya, jadi mabninya berubah-ubah tergantung bentuknya. Yang penting dia itu adalah mufrad, bukan ghairu mufrad. Syarhun, yajri, berlaku, majra inna, seperti, ya, inna, fi nasbil ismi wa raf'il khabari, dalam menasobkan isim dan merapakkan khabar, la, yaitu la di situ. Di fa'ilnya yajra itu la. Bi thalathati syurutin, dengan 3 syarat. Ahaduha, ya, ahadiha juga, ahaduha juga boleh. Ahaduha, adapun salah satunya, antakuna, hendaknya ada itulah nafiyatan lil jinsi, dia menafikan buat semua jenis. Jadi semuanya dinafikan di situ, bukan per individu di situ, tapi semua. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna ma'mulaha, hendaknya ada kedua ma'mulnya, maksudnya isim dan khobarnya. Nakirata ini kedua-duanya bentuknya isim nakirah. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyakunal ismu muqaddaman wal khabaru muakharan. Yang ketiga syaratnya adalah isimnya itu didahulukan, wal khabaru, dan khabarnya muakharan, diakhirkan. Itu syarat 3 tuh syarat. Lalu gimana kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi? Nah, ini jawabannya. Fa inin khoroma, maka apabila rusak atau tidak terpenuhi. Fa inin khoroma, maka apabila tidak terpenuhi asyaratul awwalu, syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu apa? Nafiyatan lil jinsi, menafikan jenis semuanya di situ. Iya benar, nafiyatan. Bi an kanat nahiyatan, dengan sekiranya ada itulah nahiyatan, bukannya nafiyatan tapi
la yang melarang gitu. Ya. Adalah cuman la-nya la yang larangan di situ. Ikhtasat maka terkhusus itulah bil fi'li dengan fi'il di situ. Ya. Wa jazamathu ya, dan dia menjazmkan hu itu si fi'il. Nahwu contohnya la tahzan. Nah, ini la-nya bukan la nafi ini mah. Namanya la nahi. Kenapa? Karena ini adalah nahiyatan. Innallaha ma'ana. Au zaidatan, atau la-nya itu la zaidah, bukan la nafi di situ. Lam ta'mal syai'an, maka tidak beramal itu si la syai'an sedikit pun. Enggak beramal sedikit pun di situ. Nahwu contohnya ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu alla tasjuda. Nilainya ini zaidah nih, jangan diartiin tidak di situ. Jadi artinya ma mana'aka, apa yang mencegahmu alla tasjuda, untuk sujud ya, idz amartuk, ketika aku memerintahkan kamu. Jadi la-nya namanya la zaidah. Au nafiyatan, atau la-nya la nafi cuman lil wahdah, bukan lil jinsi di situ. Kalau lil jinsi kan semuanya, ini mah enggak, lil wahdah, bagi satu orang di situ. Ya. Amilat, maka beramal itulah amala laisa. Dia beramal seperti amalnya laisa, bukan beramal ya seperti inna di situ. Nahwu contohnya la rajulun, tidak ada satu laki-laki pun ya, tidak ada satu laki-laki fiddari di dalam rumah. Bal rajulani, bahkan dua orang laki-laki di situ. Ya. Nah, itu kan sifatnya satuan di situ. Artinya sifatnya itu satu, lil wahdah, bukan lil jinsi di situ. Paham? Wa in kharama ahadus syaratainil akhiraini, dan apabila tidak terpenuhi ahadus syaratainil akhiraini, salah satu dari dua syarat yang terakhir. Yang mana? Ayyakuna ma'mulaha nakirataini, ya, ayyakunal ismu muqaddaman wal khabaru muakharan. Nah, itu salah satunya tidak terpenuhi. Itu gimana? Lam ta'mal, maka la-nya tidak beramal. Wa wajaba tikraruha, dan wajib mengulang-ulanginya itu si la di situ. Ya. Jadi kalau seandainya makmulnya bukan dua-duanya bentuknya isim nakirah, ya berarti isim ma'rifah di situ, maka la-nya tidak beramal. Ataupun khobarnya itu dahulukan gitu, kemudian isimnya akhir di situ, maka tetap la-nya tidak beramal di situ. Ya, dan wajib mengulang-ulang itu silanya. Misalul awali, adapun contoh yang pertama ya, yang mana tuh? Yang dua-duanya harus nakirah, isim dan khobarnya harus nakirah di situ. Nah, ini berarti enggak nakirah di situ. Ada salah satunya tidak nakirah di situ. Ya, atau dua-duanya tidak nakirah di situ. Nahwu contohnya la zaidun fid dari wala amrun. La zaidun, tidaklah si Zaid, fid dari berada di rumah, wala amrun, dan tidak pula si Amr. Kenapa? Karena zaidunnya ma'rifah. Sedangkan syarat dari la nafi itu dia harus nakirah dua-duanya. Wala amrun, amrun juga sama di situ. Dia ma'rifah di situ. Wa mithalu tsani, adapun contoh yang kedua. Yang kedua tuh berarti ya isimnya enggak di awal tapi di akhir, khobarnya duluan di situ. Ya, contohnya la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Nah, di sini ghaulun. Ghaulunnya itu dipisah atau didahulukan dengan khobarnya. Khobarnya itu fiha tuh. Khobarnya muqaddam, khobarnya didahulukan. Nah, ketika khobarnya didahulukan, kemudian isimnya di akhir, maka la-nya itu tidak beramal di situ. Ya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafuna.
Summa qala wa idza stawfatis syurutu fala yakhlu ismuha wallahu a'lam bis-shawab. Dah, doa dah.